warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Salsabila Rizkita dengan NIM 642153330 dari kelas 645A24. Di sini saya akan menjelaskan metode pendekatan Russell dalam memecahkan masalah transportasi. Kita masuk ke metode Russell. Sebelumnya, apa sih metode transportasi itu? Metode transportasi merupakan suatu strategi yang sering digunakan untuk mengatur pola distribusi yang berasal dari beberapa sumber yang menyediakan produk yang sama ke beberapa tempat yang membutuhkan produk secara optimal. Tujuan metode transportasi yaitu biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin, berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi hasil produksi, memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti yang berkaitan dengan pengiklanan, alokasi dana untuk investasi, dan sebagainya. Saya akan membahas salah satu metode transportasi, yaitu metode Russell Approximation. Metode Russell Approximation Method adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah transportasi dengan cara pendekatan selisih biaya terbesar antara biaya distribusi masing-masing sel dengan selisih biaya terbesar antara biaya distribusi masing-masing baris dan kolom di mana sel itu berada sehingga menghasilkan biaya minimum. Langkah-langkah metode pendekatan Russell dijelaskan sebagai berikut. 1. Susunlah matriks nilai biaya transportasi dan nilai kapasitas masing-masing sumber ke dalam kolom dan baris. Kedua, temukan nilai biaya tertinggi untuk setiap baris dan kolom. Ketiga, kurangi setiap nilai biaya pada kolom dan baris dengan biaya tertingginya. Keempat, memilih sel yang mempunyai nilai negatif terbesar dari perhitungan langkah kedua, lalu mengalokasikannya ke barang atau produk pada sel. Kelima, ulangi langkah kedua hingga langkah keempat hingga seluruh produk terdistribusi. Keenam, jika alokasi sudah selesai, maka hitung biaya distribusinya. Sekarang kita masuk ke studi kasus metode Russell Approximation. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik untuk proses produksi dengan 3 gudang untuk penyimpanan barang. Hasil produksi sebaiknya didistribusikan dari pabrik untuk disimpan di gudang. Perbedaan jarak menyebabkan biaya pengiriman barang dari masing-masing pabrik ke gudang yang berbeda. Cara mengoptimalkan biaya pengiriman barang ke perusahaan jika ditentukan biaya pengiriman dan kapasitas atau kuantitas masing-masing pabrik dan gudang sebagai berikut. Di sini terdapat contoh soal di mana pada baris disediakan gudang A, gudang B, dan gudang C, dan pada kolom terdapat pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Di sini bisa kita lihat kapasitas pabrik untuk setiap pabriknya dan kapasitas gudang untuk setiap gudangnya. Pada metode Russell Approximation, terdapat rumus delta IJ sama dengan BIJ dikurang RI dikurang TJ, di mana delta IJ adalah selisih distribusi Russell, BIJ adalah biaya distribusi sel pada masing-masing baris dan kolom, RI adalah biaya distribusi terbesar pada setiap baris, dan TJ adalah biaya distribusi terbesar pada setiap kolom. Masuki pembahasan untuk menyelesaikan metode Russell Approximation. Yang pertama, kurangi setiap nilai biaya pada kolom dan baris dengan biaya tertingginya. Menggunakan rumus delta IJ sama dengan BIJ dikurang RI dikurang TJ. Kita bisa menyelesaikannya dengan masing-masing sel. Contohnya A1, bisa kita lihat BIJ-nya sebesar 13, untuk RI-nya sebesar 23, dan TIJ-nya sebesar 21. Lalu hasilnya adalah minus 31. Untuk B1 bisa kita lihat BIJ-nya sebesar 17, RI-nya sebesar 22, dan TIJ-nya sebesar 21, hasilnya minus 26. Untuk sel C1 bisa kita lihat BIJ-nya sebesar 21, RI-nya sebesar 21, dan TIJ sebesar 21. Hasilnya minus 21. Cara tersebut bisa kita lakukan untuk semua sel.
Langkah yang kedua, memilih sel yang mempunyai nilai negatif terbesar dari perhitungan langkah kedua, lalu mengalokasikannya ke barang atau produk pada sel. Untuk menyelesaikan metode Russell Approximation bisa diselesaikan dengan mencari minus terbesar, teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada minus 31 pada sel A1 dan minus 31 juga pada sel A2. Maka, sel tersebut yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Untuk sel A1, terdapat kapasitas pabrik sebesar 150 dan kapasitas gudang sebesar 250. Untuk kapasitas pabrik bisa kita alokasikan semua, namun untuk kapasitas gudang sisa 100 ya teman-teman, karena kita sudah pakai 150. Jadi untuk pabrik 1 bisa kita hilangkan kolomnya, karena untuk pabrik 1 sudah teralokasikan semuanya. Dan untuk sel C2, ada kapasitas pabrik sebesar 250 dan kapasitas gudang sebesar 150. Untuk kapasitas gudang bisa kita pakai semua sebesar 150, namun untuk kapasitas pabrik karena hanya dipakai 150, sisanya 100. Jadi untuk gudang D sudah kita pakai semua ya teman-teman, jadi bisa kita hilangkan. Jadi di langkah kedua ini yang kita hilangkan ada pabrik 1 dan gudang C. Untuk langkah ketiga, ulangi langkah kedua hingga langkah keempat hingga seluruh produk terdistribusi. Nah, tadi kan pada langkah 2 sebelumnya, pabrik 1 dan gudang C sudah teralokasikan semua, jadi bisa kita hilangkan. Dan tersisa pabrik 2, pabrik 3, gudang A, dan gudang B. Untuk langkah keempat, kurangi setiap nilai biaya pada kolom dan baris dengan biaya tertingginya. Nah, caranya seperti tadi teman-teman, dengan menggunakan rumus delta IJ. Untuk sel A2, rumusnya BIJ sebesar 20 dikurang RI sebesar 23 dan dikurang TJ sebesar 20, hasilnya minus 23. Untuk sel B2, BIJ sebesar 16 dikurang RI sebesar 22 dikurang TIJ sebesar 20, hasilnya minus 26. Cara tersebut bisa kita terapkan ke semua sel ya teman-teman. Langkah kelima, memilih sel yang mempunyai nilai negatif terbesar dari perhitungan langkah kedua, kemudian mengalokasikannya ke barang atau produk pada sel tersebut. Pada langkah 4, bisa kita lihat minus terbesarnya ada di minus 26 pada sel B2 ya teman-teman. Jadi, yang kita kerjakan selanjutnya adalah sel B2, di mana sel B2 mempunyai kapasitas pabrik sebesar 100 dan kapasitas gudang sebesar 300. Nah, untuk kapasitas pabrik 2 sudah kita alokasikan semua, jadi pabrik 2-nya bisa kita tutup dan kapasitas gudangnya tersisa 200. Jadi dari langkah kelima ini yang bisa kita hilangkan kan adalah pabrik kedua ya teman-teman, karena pabrik kedua sudah teralokasikan semuanya. Nah, untuk langkah ke-6, yaitu dari pengulangan langkah di atas hanya satu kolom dan 2 baris saja yang merupakan kolom pabrik 3 serta gudang A dan gudang B. Oleh karena itu, untuk alokasi selanjutnya dapat langsung diselesaikan sebagai berikut. Tadi kan dari langkah 5 yang bisa kita hilangkan adalah pabrik 2. Jadi di sini hanya tersisa pabrik 3, gudang A dan gudang B. Karena kapasitas pabriknya hanya tersisa 300 dan sama halnya dengan kapasitas gudang tersisa 300, jadi bisa kita alokasikan ke semuanya ya teman-teman. Untuk gudang A dengan kapasitas pabrik 300 bisa kita alokasikan 100 dan gudang B dengan kapasitas pabrik 300 bisa kita alokasikan 200. Begitu pula pada kapasitas gudang sehingga semua produk sudah teralokasikan. Untuk langkah ke-7, jika alokasi sudah selesai, maka hitung biaya distribusinya. Biayanya yaitu 13 kali 150 ditambah 10 kali 150 ditambah 23 dikali 100 ditambah 22 dikali 200 ditambah 16 dikali 100
yaitu hasilnya 1950 ditambah 1500 ditambah 2300 ditambah 4400 ditambah 1600, yaitu hasilnya 11.750. Jadi untuk kesimpulannya, menggunakan metode Russell Approximation Method, biaya yang distribusinya sebesar 11.750 dengan pengulangan 4 kali. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.